Ideologi mempunyai peran penting dalam suatu negara, yang mana ideologi ini menjadi penentu bagaimana pandangan hidup suatu negara. Ideologi biasanya disesuaikan dengan budaya dan karakteristik warga negara tersebut. Adapun Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung nilai-nilai kebangsaan, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila memang harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental untuk pengaturan serta penyelenggaraan negara. Lalu, apa sih ideologi itu? Menurut Notonegoro, ideologi sendiri memiliki dua pengertian. Yang pertama, dalam arti luas, ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang cita-cita negara. Dan dalam arti sempit, ideologi adalah cita-cita negara yang menjadi dasar bagi teori dan praktik penyelenggaraan suatu negara. Karakteristik ideologi terdapat beberapa macam. Yang pertama, gagasan atau rangkuman gagasan yang menjadi pedoman untuk suatu tindakan. Yang kedua, seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya dan berlaku normatif. Yang ketiga, digunakan sebagai dasar untuk menata masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, memiliki nilai-nilai yang dianggap paling baik dan cocok oleh pencetus dan pengikutnya. Fungsinya ideologi itu untuk apa aja sih? Yang pertama, yaitu sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, sebagai pemberi arah, tujuan, dan cara mencapai kehidupan bangsa yang dicita-citakan. Yang ketiga, sebagai pembentuk identitas kelompok atau bangsa. Yang keempat, sebagai pemberi patokan untuk melakukan perbaikan keadaan masyarakat. Ideologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang terdapat dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dengan moral dan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Negara-negara penganut ideologi terbuka, negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Yang kedua, ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah suatu ajaran atau norma-norma politik sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dirubah dan sifatnya tetap. Negara-negara penganut ideologi tertutup, negara Korea Utara, Cina, Kuba, Rusia, dan Arab Saudi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan terbagi menjadi 6. Yang pertama, ideologi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dari aspek ideologi yaitu pembangunan yang harus mengacu pada suatu keseimbangan antara material dan spiritual dengan menghormati keberagaman budaya dan agama di masyarakat. Yang kedua, politik dan hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus berdasarkan sila keempat, yaitu harus mendorong demokrasi yang sehat yang nantinya akan terlahir sebuah hukum yang harus berlandaskan sila kelima. Yang ketiga, ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, berdasarkan Pancasila terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, sosial dan budaya. Sila kedua dan ketiga dari landasan yang pas untuk melestarikan sosial dan budaya, yang mana aspek kemanusiaan yang adil dan beradab menghendaki pembangunan yang menghargai hak setiap individu dan kelompok. Yang kelima, pertahanan dan keamanan. Sila ketiga menjadi landasan bahwa konsep dasar pertahanan dan keamanan nasional adalah menjamin keselamatan negara dari segala ancaman sehingga persatuan Indonesia menjadi kunci utama pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir, iptek. Pada dasarnya, kelima sila bisa menjadi landasan, di antaranya yaitu sila ketiga, di mana perkembangan iptek jangan sampai memecah belah negara.